Aku kuliah lagi sampai S2, nggak taunya suami tetap selingkuh lagi dan akhirnya aku malah drop. Oke, ini pendapat soal mari kita mengupgrade diri kita setelah kita ditempa ujian suami selingkuh ya. Komentar ini dari Kak Ida Fitri ya. Thank you so much Kak Ida udah berbagi rasa, udah berbagi cerita sama kita. Mudah-mudahan ini jadi manfaat ya, kontennya jadi manfaat, ini pelajaran buat teman-teman. Nah, Mimi cuma bisa kasih komen kenapa Kak Ida akhirnya malah ngedrop gitu ya, bahkan semakin ngedrop setelah mengupgrade kualitas diri, setelah suami ketahuan selingkuh lalu dia malah selingkuh lagi ketika kita sudah jadi S2. Sadarin, yang jadi sumber kekecewaan kita, coba rasain. Alasannya pasti kenapa kita mengupgrade diri kita, alasannya pasti karena kita mau suami makin menghargai kita, suami makin mencintai kita, suami semakin menyayangi kita. Padahal ingat, kewajiban menghormati, menyayangi, dan mencintai diri ini adalah kewajiban diri kita. Wajar kalau kita melakukan apapun sebabnya adalah karena orang lain, pasti ujung-ujungnya akan menderita, pasti ujung-ujungnya akan kecewa, pasti ujung-ujungnya akan terluka dan hancur. Karena kita melakukan apapun bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Yuk, mulai sekarang kita mencoba melakukan apapun untuk diri sendiri. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban kita ke suami, kita berbakti, mengabdi sama suami, sama keluarga, sama anak-anak. Kita melakukan itu untuk diri sendiri karena kita sadar banget bahwa kita punya kewajiban, bahwa kita seorang istri, seorang ibu yang punya kewajiban. Kita tidak melakukan itu supaya mereka semakin sayang, semakin cinta sama kita, tapi kita melakukan itu karena itu kewajiban kita. Karena kita sadar banget, kalau aku melakukan kewajibanku, apapun hasilnya nanti, selama aku ada di sisi yang benar, di jalur yang benar, aku telah menjalankan hak dan kewajibanku, insya Allah aku gak akan kecewa, insya Allah aku akan merasa puas. Kalaupun terjadi apa-apa di kemudian hari, aku bersyukur. Karena kehancuran ini bukan aku yang menyebabkan. Aku bersyukur karena selama ini aku sudah sempat menjalankan apa yang menjadi kewajibanku. Jadi apapun yang kita lakukan, bukan karena suami. Kita lakukan untuk diri kita sendiri, karena diri kita sendiri. Termasuk mengupgrade diri kita. Kalau kita mau jadi lebih cantik, lebih glowing, lebih cerdas, lebih produktif, lebih segala macam, reasonnya karena suami. Sedangkan suami ini adalah sosok atau manusia yang di luar daya upaya kita. Jangan kan suami, anak sekalipun sebetulnya di luar kendali kita, di luar kontrol kita, di luar daya upaya kita. Sesuatu yang hidup, bergerak, melangkah, melihat, merasakan sesuatu, mendengar sesuatu, itu di luar daya upaya kita. Kecuali anak kita atau suami kita sapu lidi di rumah, bantal di rumah kita, yang kita yang atur-atur, dia mau adanya di mana, mau kita mau apain, kita yang atur. Tapi kalau suami, anak, orang tua, tetangga, sahabat, siapapun itu kan di luar daya upaya kita, di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Kita mau berusaha membuat mereka jatuh hati sama kita seperti apapun, di depan kita mau melihat mereka sebaik apapun, wallahu alam, siapa yang tahu kalau udah keluar dari rumah mereka seperti apa, tidak ada yang bisa menjamin. Dan kalau kita meletakkan harapan, ekspektasi, dan melakukan apapun alasannya karena mereka, karena suami, wajar ketika kegagalan dan kehancuran tetap terjadi, kita pasti akan semakin drop, kita pasti akan terluka dan hancur parah. Karena yang kita pahami selama ini, kita menjadi manusia yang lebih baik, kita menjadi manusia yang lebih bernilai supaya orang lain menyayangi dan mencintai kita. Padahal satu-satunya orang yang paling penting untuk menyayangi diri ini adalah diri kita sendiri. Gak apa-apa orang lain gak sayang sama kita, gak apa-apa orang lain gak cinta sama kita, gak apa-apa orang lain gak menghargai kita, tapi kita, yang ini, aku harus menyayangi diriku sendiri. Aku harus mencintai diriku sendiri. Aku menjadi manusia yang lebih baik, aku menjadi manusia yang lebih produktif. Apapun yang aku lakukan karena aku menyayangi diriku. Karena aku sadar betul bahwa dia sangat berarti, dia sangat bernilai. Aku akan menambahkan value-value yang terbaik untuk diri ini. Supaya apa? Supaya aku bisa menjalankan kehidupan ini apapun kondisinya. Orang kalau sudah upgrade, mau apapun cerita yang terjadi di depan, karena dia sudah mengupgrade kualitas dirinya, gak ada yang rugi. Dia akan tetap dalam keuntungan. Karena apa? Karena dirinya sudah dibuatnya berdaya, karena dirinya sudah dibuatnya produktif. Maka mungkin kejatuhan atau kesedihan itu akan sebentar mampir. Tapi karena dia sudah mengupgrade dirinya, seharusnya kesedihan yang dirasakan tidak berlama-lama ada di dalam jiwanya, tidak berlama-lama ada di dalam hidupnya. Dia akan sesegera mungkin tahu apa yang harus dilakukannya, bagaimana cara memperbaiki hidupnya, aku harus apa nextnya. Orang-orang dengan kecerdasan jiwa seperti ini, dia menyadari hidupku boleh saja berjalan tidak sesuai dengan keinginanku. Hidupku boleh saja diuji seperti apapun Allah mau mengujinya.
Suamiku, anakku, orang-orang di sekitarku boleh saja menyakiti aku dan membuatku merasa bersedih saat ini. Tapi masa depanku, kehidupanku kelak ada di tanganku, ada di genggamanku. Jadi aku bersyukur atas segala kelebihan dan atas segala hal-hal yang sudah sempat aku lakukan untuk mengupgrade diri ini. Karena itu akan menjadi senjata, kekuatan, akan menjadi kekuatan untuk aku move on, menjalani kehidupan ini. Orang kalau udah berubah jadi orang yang lebih baik, lalu orang-orang di sekitarnya mengecewakannya, menyakitinya, sesungguhnya bukan dia yang rugi, tapi orang-orang itu. Coba deh, teman-teman mulai ngerasain, saat melakukan apapun, baik menjalankan kewajiban kepada orang-orang di sekitar kita, ataupun saat menjalankan hal apapun yang membuat kita lebih upgrade, lebih cantik, lebih glowing, lebih cerdas, lebih pintar, lebih produktif. Coba lakukan itu semua karena kita sayang sama diri ini. Kita melakukan itu untuk diri kita sendiri. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, kekecewaan kita gak berlangsung berlama-lama. Karena kita sadar banget, gue udah melakukan yang terbaik. Aku sudah melakukan yang terbaik. Aku tahu banget apa yang sudah aku lakukan untuk orang-orang ini. Aku sadar betul apa yang sudah aku ikhtiarkan untuk keluargaku, untuk rumah tangga ini. Kalau pada akhirnya takdirku, Allah menetapkan memang mereka harus mengecewakanku, paling tidak bukan aku yang melakukan kesalahannya. Dan apapun yang terjadi, ujian apapun yang menimpaku, paling tidak aku telah membuat diriku berdaya. Maka mungkin saja aku sedih, mungkin saja aku terjatuh sebentar, tapi aku akan tahu aku harus melakukan apa. Ya, jadi konsep mengupgrade diri, konsep menjalankan kewajiban dalam hidup kita, ini dilakukan untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang bisa berpikir seperti ini, yang memiliki konsep hidup seperti ini, sesungguhnya karena kemampuan self-love-nya itu udah aktif banget ya. Orang-orang yang melakukan apapun karena dia sadar banget bahwa ini adalah kewajibannya, dia melakukannya untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang mengupgrade dirinya karena dia sangat menyayangi dirinya sendiri itu karena kemampuan self-love-nya tuh udah aktif banget. Orang kalau udah self-love, mau dikecewakan sama dunia sekalipun, terjatuh atau bersedihnya gak akan lama-lama. Dia akan segera bangkit karena sadar banget, aku terlalu berharga untuk berlama-lama berada dalam kehancuran ini. Aku terlalu berharga untuk berlama-lama dalam kesedihan ini. Aku terlalu bernilai, aku tahu banget siapa aku. Aku tahu banget betapa mulianya hati ini. Aku tahu banget betapa aku telah melakukan yang terbaik dan memperjuangkan hidupku semaksimal mungkin. Aku tahu apa yang sudah aku lakukan, aku tahu apa yang sudah aku perjuangkan. Maka aku yang sudah berdarah-darah melangkah berjuang menjalankan kehidupan terbaik ini tidak pantas dizolimi orang berlama-lama. Makanya keputusanku saat orang mengecewakanku, I will move on. Walaupun normal ya, di awal-awal ketika orang mengecewakan kita, ketika orang menyakiti hati kita, wajar kalau artinya respon utama adalah bersedih ya. Wajar kalau respon pertama adalah kehancuran, wajar. Tapi kalau kemampuan self-love-nya aktif, kalau selama ini kita melakukan apapun demi diri sendiri, untuk diri sendiri, harusnya kehancuran dan kesedihan yang kita rasakan tidak berlama-lama. Sehingga kita bisa kembali bangkit dan menjalankan kehidupan sebaik mungkin. Nih, gimana cara mengaktifkan kemampuan self-love di dalam jiwaku? Bagaimana aku bisa menyayangi diriku, sehingga aku tidak berlama-lama membuat diriku berada dalam kesedihan dan kehancuran ini. Bagaimana caranya? Mengaktifkan self-love ini adalah salah satu yang akan kita bahas di materi sharing langsung one-on-one barengan sama Mimi ya. Ada 3 kemampuan jiwa yang akan diaktifkan, yang materinya akan dibagikan, yaitu kemampuan pulih, bahagia lagi, dan self-love. Untuk jiwa kita, 3 kemampuan jiwa kita, pulih, bahagia, self-love, yang akan kita aktifkan di sharing langsung one-on-one bareng sama Mimi, supaya kita bisa jadi perempuan-perempuan, wanita-wanita, istri-istri yang selalu happy, yang selalu bahagia apapun ujian yang semesta berikan sama kita. Gimana caranya untuk mengaktifkan pulih, bahagia, self-love ini? Yuk join langsung sharing one-on-one bareng sama Mimi. Caranya klik link di bio, janjian sama tim Mimi ya, untuk bisa dapetin schedule. Kita ketemu atau ngobrol langsung ya, di sharing langsung barengan sama Mimi. Teman-teman pokoknya semangat. Ada banyak sekali teman-teman kita yang udah berhasil kembali merasakan ketenangan dan kebahagiaan lagi setelah kemampuan pulih bahagianya aktif. This too shall pass ya teman-teman. I love you.